Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tian. Saya Di Yos. channel Kisah Kisah Horor. Rekan Yos, belakangan ini sering ramai diperbincangkan tentang kebaya merah. Jangan salah sangka dulu teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa kebaya merah itu kan, nah konotasi akhir-akhir ini kan seperti itu. Nah, tapi ada versi lain. Jangan salah. Jangan salah dulu ya teman-teman. Rekan-rekan pecinta misteri sekalian yang di rumah, jangan salah karena ada versi lain dari kebaya merah ini. Kalau kebaya merah yang itu kan versinya seperti itu. Nah, kalau di kisah horor versinya adalah seperti judul dari channel YouTube kita, horor pasti horor. Nah, jadi gini kan Jos, saya mendengar cerita dari teman saya yang baru pulang merantau bahwa di daerah mana saya lupa tadi, di daerah Ciawi tepatnya, yaitu di Jalan Sumedang Ciberem, terdapat sebuah tikungan. Nah, tikungan ini seringkali masyarakat di sana menyebutnya tikungan maut karena banyak sekali orang lewat atau para pengendara ketika melewati tikungan tersebut mengalami kecelakaan. Walaupun tidak banyak, tapi seringkali mengalami kecelakaan, rekan-rekan semuanya. Nah, per tahun menurut keterangan dari teman saya ada lebih lah dari 5 orang pasti kecelakaan di situ, karena memang letak geografisnya yaitu arah dari Sumedang atau dari Ciberemnya itu lurus. Nah, dibelokkan oleh tikungan Ciawi ini, tikungan di kecamatan Ciawi ini rekan Yos. Nah, jadi memang dari sana mungkin kecepatan tinggi, belum sempat ngebreak atau ngerem, dia sudah dihadapkan oleh tikungan yang tajam seperti itu. Nah, mungkin kan dia merosok atau seperti apa, nah, gitu. Nah, tapi menurut keterangan warga di sana ada kejanggalan-kejanggalan seperti keterangan korban mengatakan bahwa tadi ada sosok perempuan yang lewat. Nah, saya mencoba menghindarinya. Seperti itu. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang menjelaskan pula bahwa sosok ini merupakan seorang wanita menggunakan kebaya berwarna merah. Nah, itu tadi sosok kebaya merah yang kita bahas. Nah, di tikungan tersebut memang banyak sekali terjadi kecelakaan, banyak sekali yang meninggal seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan dari batin saya, memang daerah tersebut didiami beberapa sosok-sosok besar, seperti kalau saya menyebutnya itu sebuah organisasi atau perkumpulan makhluk seperti itu. Memang mereka sering atau senang sekali dengan aroma darah. Mungkin makanan mereka atau bagaimana saya tidak tahu, tapi mereka sangat menyukai aroma darah. Atau mungkin ada versi lain nih dari rekan Yos, seperti apa, monggo. Ya, yang saya lihat itu emang tajam ya, tapi tikungannya itu agak menurun. Ya, tikungannya agak menurun, dan emang saya lihat emang ada satu sosok yang sering menampakkan diri ke pengendara. Seringnya itu pengendara motor roda 2 lah. Emang dari tadi udah kesini lah dianya. Itu emang perempuan, sosoknya berbaju kebaya merah, dan terus itu melintas dan pengendara pun menghindar, dan terjadilah kecelakaan sampai terjun ke jurang. Yang kebanyakan ini yang menjadi korban adalah laki-laki. 1 atau 2 pun ada pengendara roda 4, tapi yang seringnya itu pengendara motor.
Ya karena memang mungkin kecepatan dari sepeda motor kan lebih tinggi lah. lebih tinggi, mungkin dipacu dengan tingginya, dengan kondisi geografis tikungan yang seperti itu mungkin kan untuk kontrolnya kurang. Nah, tapi diimbangi lagi dengan tadi dengan gangguan-gangguan tadi kan ya lebih besar kemungkinannya untuk kecelakaan seperti itu. Nah, tapi tidak bisa kita batasi bahwa memang siapapun yang lewat di situ, siapapun yang melintas di situ, pasti dia terpengaruh oleh itu. Dia meninggal karena makhluk itu, tidak seperti itu kan. Yes. Ya mungkin memang jalan dari Tuhan, dia meninggalnya seperti itu. Betul sekali. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah seperti itu kan. Ya, kita harus selalu berpositif thinking. Nah, berdoa atau memanjatkan apapun agar diberi keselamatan seperti itu. Nah, kalau menurut rekan Jos lagi nih, kita mencoba untuk mengulik seperti apa sih cerita sesungguhnya di sana. Benar gak sih memang yang mendiami tikungan tersebut yang paling dominan atau yang paling sering muncul, paling sering menampaki warga adalah sosok kebaya merah ini? Benar gak sih? Atau mungkin kebaya merah ini adalah bagian dari perkumpulan makhluk tadi? Kan kita juga tidak tahu. Nah, mau ditarik saja, diajak komunikasi seperti itu, biar langsung gitu loh, kita tahu keterangan dari dia seperti apa. Oke, boleh. Ya seperti itu. Rekan Jos mencoba untuk berkomunikasi dulu, ya seperti biasa. Nanti ketika makhluknya langsung masuk, kita ajak komunikasi seperti itu rekan Jos ya. Oke, monggo rekan Jos kalau mau mencoba untuk kesana dulu, menarik dulu atau mau minta izin dulu barangkali seperti itu. Karena ini banyak banget ya sosoknya, bukan satu sosok ini doang. Ya. Tapi yang kita ambil yang langsung dominan inilah. Kita langsung ambil intinya saja yang paling sering menampakkan diri seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, terdengar suara kokokan ayam jam segini. Ini menunjukkan baru pukul 11:30, tapi kokokan ayam sudah seperti itu. Jadi ini bukan sebuah hal yang normal bagi kita seperti itu. Nah, untuk edukasi teman-teman semuanya bahwa suara kokokan ayam ini bisa berarti sebuah pertanda bahwa ada sosok satu atau beberapa kelompok yang mencoba mendekat ke seseorang yang sedang membicarakan suatu hal yang bersifat gaib. Nah, ini untuk note saja ya, untuk pengetahuan kita saja. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah takut ketika ada suara kokokan ayam di malam hari, karena memang tidak apa-apa. Mereka kesini karena penasaran, kenapa sih kok saya dibicarakan seperti itu. Nah, ini untuk pengetahuan, tambah ilmu untuk teman-teman para pecinta misteri sekalian. Oke, rekan Jos bagaimana? Oke teman-teman, kita singkirkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Islam apa tidak ini? Islam apa tidak ini? Mohon maaf. Ini saya berbicara dengan Mbak atau dengan Mas ya? Mohon maaf sekali. Oh, dengan Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak sudah datang ke sini. Oh, bisa berkomunikasi Mbak? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Apakah benar Mbak ini merupakan sosok yang paling sering muncul di tikungan Ciawi? Mbak menika ngomongipun Jawa. Nggih, Jawa nggih. Biasane Mbak nuwun sewu, nek wonten pengendara liwat, panjenengan menika napa sing dilakoni?
Oke, jadi gini teman-teman. Sosok ini mengatakan bahwa dia mencari korban yang cocok. Nah, cocok dalam arti mungkin entah itu darahnya atau apanya. Jadi memang dia panjenengan ditugasakan kagem pados mangsa. Nggih. Leres nggih. Luru maem nggih. Jadi memang dia ditugaskan untuk mencari makan untuk kelompok tadi. Dados panjenengan menika anggota saking kelompok niki wau. Nggih. Niki wau non sewu. Sing dugi mriki sinten nggih? Gereja. Kata. Badhe napa mriki? Oh, ngawal nggih. Ngawal nggih. Oh, jadi teman-teman, sosok ini hadir ke studio kita ditemani oleh beberapa pengawal. Yang mungkin dari tadi kelompok makhluk tadi. Dia mengawal Mbak ini. Gitu Mbak ya. Ngoten nggih, leres nggih. Nah, biasanipun sing jenengan padosi niku sing kados pripun? Nun sewu. Galugalan. Oh, ngoten. Nek sing berdoa pripun? Mboten saged nggih. Nek jenengan ningali tiyang sing berangkat kerja tah berangkat napa doa ngoten niku ketingale pripun? Nggih mboten saged ajeng beden niku Angil. Angil nggih Mbak nggih berarti nggih. Jadi teman-teman, sosok ini mengatakan bahwa yang berdoa dia sulit untuk diambil. Nah, dia mengatakan pula yang ugal-ugalan, yang tidak berdoa, kemudian yang sudah memang dekat dengan waktu dia mati atau sudah jatuh tempo dia mati, biasanya dia ikut ambil gitu. Ngoten Mbak nggih, leres nggih. Nah, itu. Niki jenengan angsal ageman ngeten niki saking pundi nun sewu? Niki saking Romo. Saking Romo. Romo dugi mriki mboten? Mboten. Menika penggaweane sarasan. Teng mriko nika kerajaan apa kerajaan nggih. Kerajaan. Sing nderek mriki wae pengawale sarasan. Nah, panjenengan iki teng kerajaan menika posisine sebagai napa? Nek angsal ngertos menika. Kula estrine Romo. Oh, ngoten. Nomor 3 nggih. Nggih. Lah sing nomor setunggal kalian kalih kok mboten nderek. Mboten nderek maksude pados maeman. Tugasipun pun beda-beda. Oh, benten. Sanes garwa, sanes tugas. Ngoten nggih. Iki kan asli Jawi napa? Sing sanese mboten Jawi. Jawi sedaya nggih. Nggih. Nah, nyuwun sewu tanglet melih kersane nggih. Nggih. Nah, korban-korbane ingkang sampun tilar menika manggenipun teng pundi, teng kerajaan apa tasih ngamper teng mriki? Teng kerajaan, derek teng kerajaan. Teng mriko niki sing korbanipun pengawal. Oh, ngoten dados didadosaken prajurit. Nggih, ngoten nggih. Jadi teman-teman, sosok ini merupakan istri dari raja yang mendiami kerajaan di dekat tikungan tersebut. Nah, memang setiap permaisuri memiliki tugas yang berbeda-beda. Dia mengatakan pula bahwa korban-korban tadi nantinya akan dijadikan prajurit atau abdi. Didadosaken abdi Mbak nggih, leres nggih. Nggih. Nah, menika nyuwun sewu mbok menawi wonten pesen napa wonten piweling kagem kula napa rencang-rencang sami ingkang badhe ngliwati daerah Ciawi menika. Mbok menawi wonten pesen. Ingkang atos-atos.
Jadi dia berpesan bahwa yang hati-hati. Jadi mungkin jalan mati kalian memang dari perantara beliau-beliau ini. Seperti itu teman-teman. Nggih. Mbak matur suwun, nek misale kula badhe wawancara salah setunggalipun korban ingkang wonten Ciawi pripun angsal? Mboten angsal. Kenging napa nuwun sewu? Mboten saged. Rama mboten kersa. Nek misal kula badhe izin mrika kinten-kinten dipun kersakaken mboten? Ajeng dolan mriko nggih. Nggih, sanes wekdal mawon. Nggih, matur suwun pun dugi, matur suwun pun cerita. Dados rencang-rencang kula niki saged pangertosi pripun sih tenggene tikungan Ciawi menika kok saged diarani tikungan maut ngoten. Dados saged ngatos-atos melih ngoten. Kersane nggih mboten napa-napa kita kula ulas niki mboten napa nggih. Kula bahas niki mboten napa nggih. Kersane nggih ikhlas nggih. Nggih. Nggih pun dipun dugekaken matur suwun pun dugi mriki. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, nggih, ngatos-atos. Nggih, salam kagem Rama nggih. Nggih. Yes. 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 Wow, teman-teman. Sepertinya ada sesuatu yang menarik rekan Jos sehingga akhirnya dia meninggalkan raganya. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Yes, masuk, yes, masuk, yes, masuk. Gimana rekan Jos? Kemana tadi rekan Jos kok tiba-tiba hilang? Ya, mencoba untuk main ke kerajaannya tadi. Oh, tadi tidak rekan Jos tidak ditahan di sana, tidak? Enggak. Enggak ya, aman ya. Aman. Alhamdulillah. Jadi memang benar kan, ternyata di sana memang ada sebuah kerajaan. Oke. Ya mungkin memang entah memang wujud asli mereka seperti manusia atau tidak. Oh, alam bisawab, mereka pun tidak mau disebutkan seperti itu. Setidaknya mereka sudah mau berbagi cerita dengan kita, itu sudah bagus. Dan saya pun tadi main pun juga itu adat Jawanya pun kental sekali. Nah, di situ sudah disambut dengan prajurit-prajurit begitu banyaknya dan juga ada kayak dayang-dayangnya. Dayang-dayangnya Abdi lah istilahnya kan ya. Begitu banyak dan saya tadi sekilas ngobrol sama Romo. Apa pesan dari Romo kalau kan saya tanya kok saged mendhet ingkang tiyang mboten salah. Ora niku ki emang dalane pun ngono. Lan iku yo kesalahane awake dhewe. Ya wis kuwi tak manfaatke kangge makman kangge bocah-bocah lan tiyang sing pun sedo niku tak jak kula mbuh gawe. Dia sosok Romo ini mengambil mereka bukan tanpa sebab, tapi karena memang ada indikator-indikator lain yang memang memungkinkan sosok Romo ini tadi menjemput ajal mereka. Ya mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa si Romo ini dia memiliki kapasitas untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi dia hanya sebagai perantara takdir orang tersebut yang telah meninggal tersebut, seperti itu kan Yus ya. Oke. Dan tidak kemungkinan itu juga yang diambil itu enggak semuanya, tapi ada yang langsung naik, ada yang ditahan. Oh, seperti tergantung itu. Kesalahannya. Karena misal ada suatu remaja yang dia
pulang sekolah lah, misal pulang sekolah dan kesalahannya tidak pamitan kepada ibunya atau membuat kesalahan sama ibunya, itu yang diambil dan itu yang langsung dijadikan. Oke, itu salah satu contohnya seperti itu. Begitu. Tadi pun sosok Mbak ini mengatakan bahwa yang ugal-ugalan. Nah, betul sekali. ya. Karena kan kita juga di jalan kan harus Ya, punya mengutamakan etika. keselamatan, hati-hati. Ya, seperti itu. Apalagi memang ditambah dengan kondisi geografis Jalannya seperti tikungan itu. tersebut. Nah, betul terlalu sekali. curam sekali. Betul sekali. Rekan Yos. Nah, Karena apa? Yang saya lihat tikungan itu sebelah sini kan langsung jurang. Ya. Itu tidak ada pembatas jalannya. Adapun juga bahaya kalau kita berkendara dengan kecepatan tinggi ataupun tidak mengutamakan keselamatan, ugal-ugalan, juga kita pasti akan ada celakanya. Gitu. Ya, memang tidak hanya di tikungan Ciawi pun, tikungan yang sifatnya semua seperti jalan. itu memang agak ekstrim. Ya mungkin memang ada bumbu-bumbu mistis di sana, tapi kan ya memang ekstrim seperti itu. Tikungan L seperti itu memang ekstrim kalau menurut saya sendiri. Iya, emang. Nah, sempet tadi saya searching di Google foto-foto tikungan maut tersebut, memang sangat minim sekali atribut keselamatan. Entah itu saya tidak tahu atau bagaimana, tapi di dekat tikungan tersebut entah beberapa meter sebelum tikungan tersebut ada rambu-rambu pun saya kurang tahu. Tapi di tikungan tersebut kan memang ada warung, rekan. Iya. Mau didirikan. Yang saya lihat memang ada warung yang pemilik ini ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu, dia pun sering sekali melihat kejadian kecelakaan seperti itu. Sering sekali. Ya, apalagi makanya dia tidak heran. Apalagi memang di situ ada warung, mau dibuat seperti pagar keselamatan pun sepertinya akan tertolak, akan tidak bisa karena ya tadi untuk perkembangan perekonomian tadi. Tapi mau bagaimanapun karena memang ini sudah terjadi dan ini mungkin akan menjadi sebuah PR bagi pemerintah setempat lah untuk lebih bijak lagi menata tempat tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian ada perekonomian di sini, bagaimana sih kebijakannya. Nah, kita berharap, kita berdoa agar supaya para pemimpin-pemimpin kita ini diberi kemudahan dalam menyelesaikan semua permasalahannya. Seperti itu. Ya, rekan Jas ya. Ada keterangan lagi mungkin dari rekan Jos terkait daerah ini atau makhluk ini mungkin yang belum terkulik. Oh iya, saya menangkap sosok ular. Iya, emang ada. Entah itu penghuni salah satu tempat di sana atau penghuni salah satu anggota dari gerombolan makhluk ini, saya juga kurang menangkap. Yang saya lihat tadi itu emang yang dominan wanita. Tapi sesekali ular ini muncul. Nah, itu mengganggu pengendara roda 4. Seperti ada gerinjilan gitu. Langsung dia diterjunkan dengan tikungan yang sangat tajam seperti itu. Nah, dia tidak bisa mengendalikan, terus akhirnya terjun ke jurang. Ya, mungkin memang seperti itu rekan Jas ya. Iya, tapi memang kembali lagi sebagaimana pula kita itu berkendara, alangkah lebih baiknya ketika kita mematuhi protokol kesehatan dan tidak kebut-kebutan. Betul sekali. Karena kita tidak tahu, mungkin kan bagi saya pun orang yang tidak pernah traveling ke sana ketika melewati sebuah jalan kan tetap, kalau istilah Jawanya itu camumuan gitu loh. Nah, tetap gelagapan seperti itu. Apalagi dihadapkan dengan tikungan yang semula jalan kita lurus banget kan. Kemudian ada tikungan yang hampir 90 derajat kan tetap kaget. Betul Nah, sekali. seperti itu. Alangkah baiknya untuk kita lebih mengontrol pada kecepatan atau seperti apa gitu. Apalagi motor kita tidak normal lah, kayak belum normal lah, remnya tidak
Caranya Jawanya tidak pakem. Mohon maaf rekan Jos, saya mendapat bisikan bahwa bisikannya seperti ini. Kabeh laku kuwi ana walese. Sak bejo-bejone wong iku wong sing ati-ati lan wong sing waspada. Gitu. Entah ini dari siapa, saya kurang menangkap, tapi seperti itu. Mungkin nanti bisa ditranslatekan ya tim kreatif seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu kan Jos cerita tentang tikungan maut ini, ya kan. Mungkin masih banyak sekali misteri di balik itu semua, tapi kita sudah mendapat fakta-fakta baru bahwa memang di daerah tersebut ada kerajaan, kemudian ada sosok mbak-mbak berkebaya merah ini tadi, ada sosok ular, kemudian ada kondisi geografis yang seperti itu. Nah, mungkin pelajaran yang dapat diambil tadi seperti yang disampaikan oleh mbak-mbak berkebaya merah tadi, bahwa berhati-hatilah, kemudian berdoalah, kemudian tadi yang dari bisikan tadi. Nah, seperti itu rekan Jos. Mungkin rekan-rekan semuanya yang ada di rumah, silakan cerita ini jangan diambil mentahnya, tapi diambil inti-inti sarinya saja, seperti itu. Ya. Oke, saya tekankan sekali lagi kepada para pecinta misteri sekalian, kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi apa yang kami ceritakan ini bisa diambil pelajarannya, silakan diambil, silakan diaplikasikan. Dan kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini, bantu kami untuk syiar, bantu kami untuk selalu memberikan petuah-petuah positif seperti itu. Dan juga komen lah kalau teman-teman ada cerita mistis. Kalau ada cerita mistis seperti apa, komen lah ke kisah horor. Siapa tahu ingin diulas, siapa tahu ingin seperti apa sih kisah saya dari sisi rekan-rekan Indigo. Nah, seperti itu. Bisa sekali akan kami ulas. Nah, oke, teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke siapapun yang memang kiranya perlu untuk mengetahui cerita ini dan memang perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya Tian, saya Yos, dan semua tim kisah horor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan, yes, mantap.